Adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Iya, jumpa lagi dengan kakak pengasuh dalam sekolah minggu jenjang anak kecil, subjenjang anak kecil 1. Iya, adik-adik, di siang ini sebelum katong masuk dalam katong materi, mari katong menyanyi lagu KSIH, kasih. 1, 2, 3. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, di saat ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Filemon 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22. Tetapi sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, seperti kasih-Mu, kami anak-anak-Mu juga mau mengasihi. Tuntun kami Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman yang kami akan bersama-sama dalam ibadah ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Ya. Adik-adik, di saat ini kita pembacaan dari Filemon 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tetapi kakak akan membacakan ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12. Iya. Pembacaan kita di hari ini berbunyi demikian. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ayatnya yang ke-11. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Ya adik-adik, demikian pembacaan kita di siang hari ini. Iya adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang Titus melaksanakan pengutusan. Dan di hari ini Kakak Mary mau cerita tentang Filemon menerima kembali Onesimus. Iya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Filemon adalah seorang tuan yang sangat kaya yang berasal dari kota Kolose. Dia punya banyak kekayaan. Dia juga punya banyak pembantu atau kita bilang budak. Bapak Filemon ini sangat terkenal. Suatu ketika Bapak Filemon bertemu dengan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus cerita tentang Tuhan Yesus. Dan Bapak Filemon mendengar cerita Tuhan Yesus dari Bapak Paulus. Akhirnya Bapak Filemon menjadi orang yang sangat baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Filemon adalah orang yang sangat kaya. Dia punya banyak budak, dan salah satu budak Bapak Filemon adalah Onesimus. Iya adik-adik, Onesimus bekerja dengan Bapak Filemon, tetapi suatu ketika Onesimus membuat kesalahan
dan ia pergi dari Bapak Filemon. Onesimus lari ke Roma. Adik-adik, dia sangat takut karena dia sudah buat kesalahan. Dia ingin lari jauh dari Bapak Filemon. Ketika dia lari ke Roma, dia bertemu dengan Rasul Paulus. Puji Tuhan adik-adik, karena Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus, dan Rasul Paulus pun menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan akhirnya Onesimus kembali mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Paulus, dan Onesimus pun merasa bersalah dan dia mau mengaku dosa. Akhirnya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Onesimus ingin kembali dan ingin menjadi orang yang benar. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Bapak Paulus, Onesimus adalah orang yang sangat berguna sesuai dengan arti Onesimus, yaitu berguna. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita buat salah, berarti kita juga merasa takut. Begitu juga dengan Onesimus. Onesimus takut untuk pulang kepada Bapak Filemon. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Bapak Paulus menceritakan kebenaran firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus, dan Onesimus menjadi sadar, dia mau ingin pulang, tapi dia punya rasa takut. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, akhirnya Bapak Paulus membuat surat kepada Bapak Filemon yang berisi begini adik-adik. Dulu dia tidak berguna, tetapi sekarang dia sangat berguna, baik untuk Bapak Paulus, tetapi juga untuk Bapak Filemon. Adik-adik, kalau ketemu bikin salah, pasti ketemu takut. Tetapi puji Tuhan, ketika Bapak Paulus membuat surat kepada Bapak Filemon, akhirnya Onesimus pulang kembali kepada Bapak Filemon. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, apakah ketika Onesimus pulang kepada Bapak Filemon, apakah Bapak Filemon marah? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Filemon adalah anak Tuhan. Puji Tuhan, dia mau menerima Onesimus. Dan ketika Onesimus pulang kepada Bapak Filemon pun menerima Onesimus dengan sukacita. Bapak Filemon menganggap Onesimus bukan lagi sebagai pembantu atau budak, tetapi Bapak Filemon menerima Onesimus sebagai saudara. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dengan demikian ada sukacita antara Bapak Filemon dan Onesimus. Mereka bersatu dan hidup menjadi lebih baik. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan di saat ini juga mengajak kita agar kita selalu bisa memaafkan, menerima orang lain apa adanya, dan kita bisa mempunyai hati yang penuh kasih. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kasih kita bisa mengalahkan segalanya. Kita bisa kembali kepada Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak. Kita harus bertobat, kita harus menyadari kesalahan dan dosa kita, dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Iya, adik-adik, itulah cerita kita di siang hari ini tentang Filemon yang menerima kembali Onesimus. Semoga firman ini bisa menjadi pegangan untuk kita dan juga adik-adik semua,
agar kita selalu dekat kepada Tuhan, kita selalu mempunyai hati yang penuh kasih. Ya adik-adik, sebelum katong mengakhiri katong punya sekolah minggu di siang hari ini, mari katong berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami ada dalam sekolah minggu di siang hari ini, Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dan perenungan yang kami baca dan kami dengar di siang hari ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami bisa saling memaafkan, kita bisa saling menerima kesalahan orang lain, dan terlebih Tuhan, kami bisa hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami mohon berkat penyertaan-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus, tinggal menyertai anak-anak kekasih kami sebagai para pengasuh, semua yang punya kami Tuhan, mulai dari saat ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikian katong cerita kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom.